Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada. Sudah siap untuk belajar IPA hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu untuk hari ini materinya adalah zat adiktif. Nah, apa itu zat adiktif? Zat adiktif berarti adalah zat yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan atau kecanduan begitu. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan upaya-upaya dan menangani pecandu zat adiktif. Mari anak-anak kita belajar zat adiktif. Apa sih itu zat adiktif? Nah, jadi zat adiktif itu adalah zat kimia yang dapat mengakibatkan kecanduan pada pemakainya. Nah, jenis-jenisnya antara lain narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Jenis narkotika ada kokain, ganja, morfin, heroin, atau putau. Kemudian yang termasuk psikotropika ada ekstasi, amfetamin, sabu. Apa itu psikotropika? Yaitu obat keras tertentu bukan narkotika yang diperlukan dalam pengobatan, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan psikis dan fisik yang merugikan. Nah, bahan psikoaktif lainnya yang termasuk dalamnya adalah ada nikotin, kafein, alkohol, dan inhalan. Baik, yang pertama kita bahas tentang rokok, di mana di dalamnya terkandung nikotin. Di dalam rokok biasanya tertulis seperti ini ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Nah, ada sebetulnya 4000 zat kimia yang terkandung di dalam sebatang rokok. Nah, 43 diantaranya berupa senyawa beracun dan karsinogenik. Ada aseton, amoniak, dan hidrogen sianida. Nah, bahan kimia utama yang terdapat dalam rokok yaitu ada 3: nikotin, karbon monoksida, dan tar. Yang pertama, nikotin merupakan zat kimia perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, membuat pemakaian nikotin menjadi kecanduan. Nikotin dosis rendah ini menyebabkan tekanan darah, sakit kepala, dan mah, dan juga muntah sampai diare. Nikotin dosis tinggi menyebabkan keracunan, kejang-kejang, kesulitan bernapas, dan berhentinya nafas. Karbon monoksida, gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna senyawa karbon. Nah, asap putih ini adalah karbon monoksida. Nah, di mana akan diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Kadar CO tinggi sehingga O2 yang dapat diikat dan dibawa Hb dalam aliran darah makin berkurang, mengakibatkan jantung bekerja lebih keras agar darah mampu mengikat oksigen. Keracunan karbon monoksida menyebabkan kematian. Asap rokok kepada ibu hamil mengganggu perkembangan janin. Tar, senyawa ini dari tembakau dan jadi aspal. Inilah biasanya yang kita jumpai
senyawa tar ada dalam gigi yang berwarna kuning. Jika tar masuk ke dalam tubuh, yaitu di paru-paru sampai ke alveolus dan masuk ke tenggorokan, maka ada noda pada paru-paru sehingga menyebabkan kanker paru-paru. Nah, anak-anak, kita sering melihat poster tentang bahaya merokok ya, di mana ada gambar sebatang rokok yang terdapat zat-zat kimia kandungannya, ada aseton, ada metanol, ada naftalin untuk kapur barus, kemudian ada kadmium yang biasa sebagai bahan aki mobil, ada hidrogen cyanida racun tikus ya. Kemudian ada amonia untuk pembersih toilet, ada toluen untuk pelarut industri, kemudian ada arsenik, kemudian ada nikotin, yang inilah zat yang menyebabkan ketagihan. Diingat-ingat, zat adiktifnya adalah nikotin. Kemudian ada butana sebagai bahan korek api, kemudian ada DDT pembunuh serangga, kemudian ada karbon monoksida, inilah yang menyebabkan susah dalam mengikat oksigen. Kemudian ada vinil klorida, bahan plastik PVC. Nah, anak-anak, siapa yang suka minum kopi? Bagus sebetulnya bagi tubuh, asalkan hanya sedikit saja. Nah, kecuali kalau sampai 20 gelas per hari, inilah yang dapat menyebabkan ketagihan. Nah, berikutnya ada alkohol atau miras. Ada 3 golongan. Golongan A dengan kadar 1-5%, golongan B kadarnya 5-20%, golongan C kadarnya 20-55%. Nah, inilah dampak penggunaan zat adiktif. Ada dampak fisik yang bisa kita amati langsung pada diri pemakainya. Mata merah, pupil mata mengecil, gigi kropos, badannya kurus, cara berpakainya tidak rapi, dan badannya lesu biasanya. Nah, kemudian ada dampak psikis atau kejiwaan. Ada rendah diri, mudah marah, emosinya labil, brutal, pemurung. Nah, fisiologis, dampak fisiologis ini berkaitan dengan kerja organ dalam, berubahnya fungsi alat tubuh. Misalnya, jantungnya berdetak meningkat, kerja saraf lambat, nafas tersengal, daya ingat menurun. Nah, kemudian untuk dampak tingkah laku, biasanya dari tingkah lakunya ya. Nah, setelah tahu dampak negatifnya, maka kita harus berupaya menghindarinya. Jadi ada upaya-upaya pencegahan dari zat adiktif. Ini silahkan ada nanti berupaya sebisa mungkin untuk tidak sampai menggunakannya. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan materi untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.